Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan Bu Dwi, kali ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Sudah siap? Oke. Pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu gaya, ada gaya apa saja di sekitar kita, dan apa pengaruh gaya terhadap benda. Setiap hari Minggu, Roni berolahraga dengan mengendarai sepeda. Roni naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang sepeda. Roni masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Roni bisa bergerak? Ya, benar. Roni harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda merupakan benda yang akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Ada beberapa jenis gaya di sekitar kita. Apa saja? Yuk kita pelajari bersama. Jenis gaya di sekitar kita antara lain 1. Gaya otot, 2. Gaya gesek, yang ketiga gaya pegas, yang keempat gaya magnet, dan yang kelima gaya gravitasi. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Saat kita mendorong, menarik, mengangkat, memindahkan, melakukan sesuatu, kita menggunakan gaya yang dihasilkan oleh otot. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda dan luas permukaan benda. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kita mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dengan lantai membuat jadi susah ketika kita dorong. Coba kita bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi akan lebih mudah untuk kita dorong. Kemudian ada roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Masih ingat dengan Angry Bird? Ketika karet ketapel yang elastis ditarik kemudian dilepas, maka si Angry Bird akan terdorong melesat. Itulah gaya pegas. Pemanfaatan gaya pegas di sekitar kita antara lain permainan trampolin, ketapel, dan memanah. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Magnet dimanfaatkan dalam kompas sebagai penunjuk arah, tempat pensil magnet, dan pintu kulkas supaya tertutup rapat. Yang kelima, gaya gravitasi, yaitu gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba bayangkan jika di bumi ini tidak ada gaya gravitasi. Ya, manusia, hewan, dan semua benda yang ada di bumi ini akan melayang-layang dan bisa jadi bertabrakan. Nah, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Oke, yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Sebaliknya, gaya juga bisa menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin tinggi kecepatan benda. Dan semakin kecil gaya yang diberikan, maka akan semakin rendah kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, kita harus bersyukur karena dengan adanya gaya akan mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Saat memanfaatkan gaya, jangan sampai kita merugikan orang lain.
Oke, terima kasih sudah belajar dengan Bu Dwi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.